Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang berusaha move on, tapi malah nggak move on. Semakin berusaha, semakin nggak bisa dan semakin gagal. Jadi gimana ya caranya biar nggak gagal move on? Nah, simak video ini sampai selesai. Kalau untuk move on total, ya mungkin perlu waktu yang lama sekali. Jadi maksud move on di sini adalah bisa menghilangkan rasa cinta dan sayang kita pada seseorang sehingga nggak terus kepikiran dia melulu. Sebenarnya sederhana aja sih caranya, yaitu jangan coba move on atau jangan coba melupakan, namun mencoba untuk menerima dan melanjutkan hidup. Agak aneh memang terdengarnya, tapi ya memang begitu sih caranya. Karena semakin kita mensugesti diri kita untuk melupakan, maka akan semakin sering ingat. Semakin kita juga berusaha untuk tidak melihat dia atau mengintip akun sosmednya, maka semakin tinggi nih rasa penasaran yang ada di dalam hati kita. Toh jadi ujung-ujungnya kita jadi intip juga sosmednya, lihat nomor handphonenya, berharap dia chat kita, dan lain sebagainya. Yang ujung-ujungnya entar ngebawa kita pada masa terindah dulu. Dan akhirnya kita merasa menyesal untuk move on. Lalu gagal deh move on-nya. Nah, jadi gini nih maksudnya. Kalau mau move on, kita fokus aja nih sama kegiatan kita, rencana kita, apa-apa aja sih yang belum kelar, apa-apa aja yang belum dilakukan, yang akan dilakukan, ya yang membuat kita itu jadi ada kesibukan, sehingga kita bisa fokus untuk melanjutkan hidup. Namun sebelum itu, kalau mau nangis, ya nangis saja dulu. Terima aja semua rasa sakit yang ada pada diri kita ini. Gak perlulah menghapus nomor atau unfollow akun medsosnya dan lain sebagainya. Liatin aja, terima aja kesedihan dalam diri kita. Tahankan aja nih sesaknya. Ya emang sih sakitnya tuh luar biasa. Apalagi karena dikhianati. Dan gak dalam sekejap itu juga sembuh. Perlu waktu untuk menyembuhkan. Nah gitu juga nih, kalau disakitin dan mau move on, tahan aja semua perih yang mantan berikan. Mungkin dia akan jalan dengan yang lain dan pamer atau pansos di medsosnya. Upload sana, upload sini sama yang baru. Dan sebaiknya ya udah kita lihat aja. Nggak perlulah kita cari informasi ke sana sini, melihat bagaimana keadaan dia, melihat bagaimana dia dan seterusnya. Cari info sana dengan rekan kita, rekannya dan lain sebagainya. Karena itu juga akan membuat kita itu gagal move on. Dan itu juga menunjukkan bahwa kita itu masih keinget dia dan berharap balik lagi. Jadi sambil kita belajar untuk menahan dan melawan rasa sakit, telan aja dulu semua pahit dan kepedihan itu. Entar pedihnya juga hilang kok, tinggal lukanya. Luka juga kalau diobati dan dirawat, sembuh kan? Semakin dia datang nih dalam pikiran kita, semakin banyakkan juga nih kesibukan kita. Tapi apa bisa mikir atau kerja kalau dalam keadaan sedih dan keinget-inget terus? Ya kita carilah kesibukan atau kerja yang nggak menguras pikiran gitu. Ya misalnya bersihin kamar, bersihin rumah, bersihin kebun, beres-beres, bersihin kamar mandi, nyuci pakaian, olahraga, atau yang lain deh yang membuat badan kita itu bergerak. Paling nggak bisalah beberapa saat lupa. Terus nih yang paling susah nih kalau malam mau tidur gimana? Karena pada tahap ini yang susah banget untuk nggak inget. Balik lagi rumusnya ke atas. Jangan mencoba untuk melupakan, namun menerima dan melanjutkan hidup. Kita terima aja nih apa yang sudah dilakukannya. Kalau memang itu buat kamu sedih dan mau nangis, ya udah, nangis aja. Nggak usah pura-pura happy, nggak usah pura-pura bahagia, padahal hatinya menderita. Ya udah, nangis aja, telan aja semua rasanya. Dengan menangis itu biasanya bisa meluapkan sedikit emosi dan melegakan beban perasaan. Berat emang sih, tapi ya itu sih konsepnya. Luka kalau masih baru itu ya sakit dan perih. Kadang sampai berdenyut-denyut, membuat kita itu nggak bisa tidur, nggak tidur nyenyak. Kalau kita nerima dan jalanin aja, sembuh kok ntar. Kalau udah sembuh, kita bakal jadi manusia kuat yang udah punya pengalaman dalam move on. Sembari luka sembuh dan sembuh total, kita fokus aja nih sama kegiatan-kegiatan kita tadi. Fokus memperbaiki diri untuk melanjutkan ke hidup yang lebih baik. Jika ini pengalaman pertama, maka akan susah banget loh keluarnya. Namun setelah kamu bisa move on, berikutnya akan lebih mudah kok bagi kamu untuk move on. Karena pengalaman itu akan mendewasakan kamu dalam menjalani kehidupan. So, move on itu mudah kok. Yuk saling mengingatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.